Selamat pagi semuanya. Terima kasih banyak Ibu Noya, Ibu Mariska, dan juga terima kasih buat Vina yang sudah membantu dalam co-host dan host pagi hari ini. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang masih memberikan kesempatan kepada saya untuk kembali dapat berkarya dan bertemu dengan teman-teman sekalian di Universitas Kristen Maranatha Bandung. Walaupun masih melalui screen to screen karena belum bisa face to face, tapi kita percaya melalui acara online ini, kehidupan kita semakin inline dengan apa yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Saya mau menyapa dulu, terima kasih banyak untuk Bapak Pendeta Yohanes Bambang. Terima kasih buat doanya tadi dalam pembukaan, dan juga kangen sekali bertemu dengan Ibu Olga. Terima kasih banyak buat kesempatan yang diberikan kepada Sola Associates, dan juga saya mau menyambut untuk Bapak Pendeta Hariman. Senang sekali karena seingat saya terakhir kita bertemu bersama-sama di Universitas Kristen Maranatha di Bandung, itu dalam catatan saya tanggal 9 September 2019 yang lalu ya. Tidak begitu lama sih sebetulnya September yang lalu ya, rasanya begitu cepat waktu berlalu, bahkan sampai dengan hari ini tak terasa kita sudah masuk di bulan Juli. Sudah pertengahan bulan Juli pula ya, hari ini persis tanggal 15 Juli. Bulan Juli adalah bulan yang membelah tahun 2020 menjadi dua bagian. Satu semester dalam kehidupan kita di 2020 sudah berlalu. Artinya tidak bisa kembali lagi. Sehebat-hebatnya kita berdoa, sehebat-hebatnya kita berpuasa dan mengupayakan, kita tidak bisa mengembalikan masa lalu. Kita hanya dapat mensyukurinya dan hanya dapat menyesalinya. Saya berdoa supaya lewat hari ini dalam acara pembekalan, para manajer operasional semua boleh bersyukur atas apa yang terjadi. Karena kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi pasti akan mendatangkan kebaikan. Dan di situ ada pembelajaran. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah join, para peserta. Ada 30 orang di dalam Zoom ini, dan saya juga mau menyapa bagi rekan-rekan yang mengikuti melalui live streaming. Ya, kiranya lewat acara Zoom ini kita dapat dibekali bersama-sama bagaimana kita menghadapi perubahan yang begitu besar dalam tatanan yang baru. Tadi sempat disampaikan oleh Bapak Pendeta bahwa memang sih ada hal-hal yang perlu kita lakukan, halnya masih lama, tapi dengan cara yang baru. Karena Anda siap atau tidak siap, kita sudah masuk di dalam era new normal. Perubahan besar dengan tatanan yang baru. Nah, sebelumnya saya mau kita sama-sama belajar, saya telah menyediakan slide untuk bisa di-sharingkan, di mana di akhir dari sesi dan pemaparan ini, Stephen dan Indri dari tim Sola yang juga mensupport acara ini akan men-sharingkan kepada Anda melalui chat room dan juga kepada WA group dari Ibu Noya nanti ya. Jadi Anda dapat mencatatnya, dan kalau tertinggal mencatatnya atau mungkin terlalu kecil karena menggunakan handphone, Anda bisa mendapatkan handout-nya setelah pemaparan. Dan terima kasih untuk nama-nama yang sudah diganti dengan nama Anda, bukan nama handphone, supaya saya kalau panggil Anda bukan Ibu Samsung atau Bapak Oppo gitu ya. Jadi supaya lebih mudah untuk Anda dan saya dapat berinteraksi. Baik, saya akan slide share dulu untuk mempermudah kita dalam belajar bersama. Saya mau minta Indri untuk kasih tanda jempol. Is it okay? Kelihatan? Oke, okay, good. Nah, kalau sudah kelihatan, saya akan bukakan dulu learning objektifnya. Jadi saya suka sekali pada saat persiapan dilakukan oleh panitia, panitia itu memberikan kepada saya satu buah kalimat, ya. Kalimat untuk objektif supaya kita tidak melenceng dari apa yang dipersiapkan, dan hari ini di dalam waktu yang sudah kita dedikasikan selama 1,5 sampai 2 jam, kita bisa belajar banyak. Jadi saya tulis di bagian atas sebagai bannernya, adalah pembekalan manajer operasional, terus kemudian warnanya saya bedakan, kesiapan menangani tugas baru di dalam kenormalan baru atau new normal. Jadi waktu saya tanyakan kepada panitia, learning objektif dalam kalimatnya adalah begini, pembekalan kesiapan dalam tugas baru, gitu ya, karena memasuki di dalam tahun akademik yang baru, akan dimulai bulan September ya untuk UKM, tentunya ada tugas-tugas baru yang perlu penyesuaian besar karena kita ada di dalam masa pandemi ini, ya dalam kenormalan yang baru. Lalu diberikan pertanyaan, bagaimana cara menghadapi perubahan tugas? Dan karakter, kinerja, dan komitmen apa yang harus ada dalam menjalani tugas. Saya suka sekali dengan kata ini,
Karena kita kadang-kadang sebagai pemimpin itu begitu rupa kita harus perform di dalam tugas kita. Tetapi terkadang tanpa sengaja kita lupa akan peran kita. Jadi kalau tugas itu dan peran saya ibaratkan seperti satu pizza besar gitu ya. Pizza besar yang bulat itu adalah peran dari pemimpin. Sedangkan one slice of the pizza, satu potong pizza, biasanya pizza dipotong 8 gitu ya, satu potong pizzanya itu adalah tugas. Nah, kita harus menyelesaikan tugas karena pemimpin yang baik, dia akan sanggup menyelesaikannya tanpa melupakan perannya. Dan peran pemimpin itu ada dua. Dia harus membuka ruang bagi orang lain, timnya, untuk dapat menyampaikan ide dan pendapatnya. Jadi tidak ada one man show di sini. Lalu kemudian yang kedua, dia harus bisa melahirkan pemimpin yang baru. Di masa dia menjabat, dia harus menjadi coach terbaik. Dia harus menjadi mentor terbaik. Karena saya percaya masa jabatan itu ada periodenya. Nah, bagi kita, para pemimpin adalah selama kita diberikan kepercayaan menjabat, biarlah kita dapat melahirkan pemimpin berikutnya. Seperti menyerahkan tongkat estafet kepada pelari berikutnya. Jadi disinilah fokus kata kerja sinergi. Saya percaya tongkat itu kalau dalam melari estafet tidak bisa dibawa oleh satu pelari sampai garis finish. Dia harus bisa menyerahkannya dalam bentuk tongkat yang diserahkan di zona yang namanya passing zone. Passing zone itu dia harus bisa menyerahkan dan memastikan pemimpin berikutnya siap untuk mengambil tongkatnya dan tidak terjatuh. Nah, saya percaya sinergi sangat diperlukan karena UKM ini punya satu sebutan ya, manusia Maranatha yang saya sangat diberkati sekali waktu saya membaca definisinya di bulan September yang lalu. Nah, oleh sebab itu kita lihat yuk ada 3K di sana di kanan atas untuk mempermudah Anda. Satu karakter. Nah, yang ditanyakan karakter apa yang harus ada dalam menjalani tugas. Bapak Ibu ketahuilah bahwa karakter itu diuji, sedangkan karisma itu dipuji. Nah, jangan sampai dalam menjalankan tugas kita memperbesar hanya karisma saja. Saya tidak berkata ini salah, tetapi karisma itu dipuji-puji orang, sedangkan karakter itu diuji. Makanya tidak ada emas murni yang tidak dilebur, tidak ada permata indah yang tidak diasah, dan tidak ada dupa harum yang tidak dibakar. Semuanya akan melewati proses. Bapak Ibu dengar dengan baik, dalam setiap masa kehidupan, kita akan masuk dalam proses. You like it or not, kita akan masuk dalam proses selama kita masih bernafas, selama bumi ini berputar, selama ada kesempatan, akan ada proses dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, apakah Anda mempermudah prosesnya, atau Anda mempersulit prosesnya? Saya percaya kalau Anda mempermudah prosesnya, Anda akan menjadi a better person. Anda akan menjadi orang yang lebih baik. Tetapi kalau Anda mempersulit prosesnya, Anda akan menjadi bitter person, atau orang yang lebih pahit. Kata better dan bitter itu hanya dibedakan satu huruf. Bagaimana dengan situasi dan keadaan pandemi yang sebetulnya orang tidak ada yang siap? Jangan sampai lewat peristiwa ini, lewat pandemi ini, kita semakin bitter atau semakin pahit menghadapi hidup. Seharusnya kalau kita dibekali sebagai manusia Maranatha, harusnya kita semakin better atau lebih baik. Nah, oleh sebab itu kita lihat karakternya nanti ya, kita akan bahas. Kedua, kinerja apa sih yang harus ada dalam menjalani tugas? Kinerja bicara tentang performance. Performance bicara tentang karya hidup. Kalau saya baca di dalam definisi manusia Maranatha itu adalah insan yang orisinil dan kreatif. Bagaimana kita sebagai karyawan dapat menghasilkan karya terbaik dalam kehidupan kita. Nah, lalu kemudian yang di bawah komitmen. Komitmen ini seru sekali kalau bicara komitmen, sebab orang suka salah. Komitmen itu bukan janji. Janji adalah ungkapan kata-kata, tetapi belum dilakukan. Komitmen adalah tindakan untuk melakukan janji tersebut. Makanya ada kata bijak berkata, engkaulah yang berjanji, tapi engkau juga yang mengingkari, gitu ya. Karena janji dan komitmen itu beda bobot, Bapak Ibu. Komitmen itu mengandung 3 unsur di dalamnya. Di dalam komitmen itu ada tanggung jawab, ada tujuan, dan ada resiko. Saya tahu bahwa hidup adalah sebuah pertandingan. Saya tahu hidup adalah sebuah perjalanan. Di dalamnya ada tujuan, di dalamnya ada tanggung jawab, dan di dalamnya ada resiko.
Ini untuk learning objektif yang nanti Ibu Indri di dalam chat room akan bantu Anda untuk menuliskan beberapa kata kuncinya sehingga Anda tidak tertinggal di dalam pencatatan Anda. Nah, sekarang kita lihat time management kita dulu bersama-sama ya. 9 sampai 9.15 sudah selesai, lalu kemudian 9.15 saat ini sampai dengan 10.30 dalam waktu 75 menit, saya akan memaparkan kepada Anda dari objektif tadi yang telah saya jelaskan. Lalu kemudian 15 menit saya akan berikan kembali kepada moderator untuk group picture dan juga untuk pengumuman. Dan 10.45 nanti sampai 11.30 dalam waktu 45 menit akan ada Q&A. Nanti akan dipandu oleh moderator. Lalu kemudian sampai dengan selesai maksimal jam 12 atau lebih cepat ya. Jadi saya berharap kita bisa stick kepada time management ini karena waktu kita sudah dedikasikan waktu, kita gunakan yang terbaik. Paling pertama untuk bisa memanage operational adalah memanage diri kita sendiri. Dan paling utama untuk memanage diri kita sendiri adalah dengan menggunakan waktu dengan baik. Jadi bukti bahwa orang dapat memanage atau memimpin orang lain adalah dengan cara dia memimpin waktunya sendiri terlebih dahulu. Nah, katanya kan tidak kenal tidak sayang. Tadi sudah dikenalin, terima kasih banyak short bio-nya. Saya akan memperkenalkan tim di sini, ada Indri dan juga ada Steven yang membantu dalam tim SOLA. Dan saya akan memperkenalkan sedikit saja tentang SOLA. SOLA adalah kependekan ya, karena kepanjangannya adalah Society of Organizational Learning Achiever. Kami itu punya visi bahwa tugas kami adalah mempertahankan kesejahteraan dalam organisasi dengan cara memberi nilai tambah kepada masyarakat. Jadi visi kami adalah hal tersebut, lalu untuk melakukan visi tersebut ada caranya atau misinya adalah memfasilitasi pembelajaran bagi setiap organisasi UKM termasuk untuk inovasi. Dan core value yang kami pegang adalah kami memeluk berbagai perbedaan dan juga saling menghormati. Tetapi ada satu kata yang saya selalu ingatkan berkali-kali setiap kali SOLA Associates diberikan kesempatan memfasilitasi. Kita itu sangat percaya bahwa ingredients yang paling penting di dalam sebuah organisasi bukan sistemnya, karena sistem dapat dibuat oleh manusia. Juga bukan prosesnya saja, karena prosesnya nanti akan dijalankan oleh manusia. Jadi saya tuliskan di situ, we believe the most important part of the organization is people, orangnya. Orang yang membuat sistem, orang yang menjalankan proses, orangnya. Itulah sebabnya kata management dimulai dengan man. The word management start with the man. Kalau man-nya nggak ada, nanti jadinya agement. Makanya kalau mau bicara tentang manajemen, orangnya terlebih dahulu, people-nya terlebih dahulu yang dibekali. Bukan sistemnya yang dibereskan, bukan prosesnya yang diulang atau diperbaharui, tetapi people-nya terlebih dahulu yang sama-sama dibekali. Nah, arti kata dari manajemen itu berasal dari bahasa Italia, yang saya mohon maaf, saya nggak bisa bahasa Italia, jadi saya baca apa adanya aja ya. Manegriare. Manegriare itu di dalam bahasa Inggrisnya artinya adalah to handle, untuk menangani. Nah, bagi kita khususnya di masa new normal ini, bagaimana kita bisa menangani banyak hal dalam tugas kita sebagai manajer operasional untuk menghadapi setiap tantangan yang ada. Bapak Ibu jangan pernah membatasi tantangan yang ada, karena setiap tantangan adalah sebuah kesempatan. Bahkan kita masuk dalam tantangan yang Anda tidak sendiri. Semua orang terdampak dari global pandemic ini. Tidak ada satu individu pun yang tidak terdampak. Hanya yang membedakan skalanya saja. Apakah dia terdampak secara masif, besar-besaran, atau dia mengalami PHK sehingga hidupnya hanya bergantung hari lepas hari, atau dia terdampak tetapi masih manageable, masih bisa diatur sedemikian rupa. Atau mungkin dia merasa tidak terdampak sama sekali. Saya melihat di beberapa postingan sosial media, setelah 4 bulan sejak dicanangkan sebagai global pandemic oleh WHO 12 Maret yang lalu, kalau sekarang ketemunya 15 Juli, itu sudah tepat 3 bulan. 4 bulan, maaf, berlalu. Saya melihat masih ada orang yang sepertinya tidak terdampak sama sekali dengan global pandemic ini. Mari kita sama-sama pelajari, jangan pernah batasi tantangan yang ada.
Tapi justru tantanglah keterbatasan Anda. Saya lebih suka dalam bahasa Inggrisnya, Anda bisa sama-sama membaca dengan saya, dengan keras, walaupun saya tidak mendengar suara Anda, tapi kalau kita ucapkan, kita lebih mengerti biasanya ya. Don't limit your challenges, challenge your limits. Jangan pernah batasi tantangan yang ada. Tantangan itu baik, justru tantanglah keterbatasan Anda. Saya belajar banyak hal tentang orang yang menghadapi tantangan. Orang yang menghadapi tantangan apabila dia mindful, mindful ya, bukan mind plus full, isi kepalanya penuh, bukan, mindful. Kalau dia orang yang mindful, walaupun dia menghadapi tantangan, dia akan mengalami stres dengan jenis helpful stress, stres yang membantu. Contohnya begini, kalau Anda kena deadline, pernah ya, ada tenggat waktu, pokoknya harus selesai jam 1 siang gitu. Lalu kemudian jam 12 siang Anda belum mulai apa-apa. Lalu 12.30, 12.45 sebelum menuju jam 13.00 itu adalah produktivitas tertinggi yang pernah kita miliki. Betul? Coba perhatikan, produktivitas tertinggi adalah kalau sudah mepet kadang-kadang. Makanya saya sebutnya kalau deadline-nya jam 12, saya sebutnya ini adalah situasi 11.59. Situasi semenit sebelum jam 12, itu biasanya orang akan begitu luar biasa produktif dan powerful-nya. Jadi, tantangan itu adalah helpful stress. Yes, stress, tapi helpful. Dia akan menolong Anda untuk semakin berkembang. Kalau mindful, mind yang full, otak yang penuh, pemikiran yang penuh, itu justru akan menjadi harmful stress. Stres sih, tapi itu harmful, membahayakan ya. Oleh sebab itu kita sama-sama mau belajar dalam kehidupan kita perlu dibekali. Karena kalau tidak ada tantangan, kita tidak memiliki kemajuan. Kita akan ada dalam zona nyaman. Bapak Ibu, setiap dari kita pasti ingin progres dalam hidup kemajuan, betul? Dan dengar dengan baik, progress and excuse, they don't get along. Kemajuan dan alasan mereka nggak berteman, memang musuhan dari dulu. Kalau Anda pilih kemajuan, saya percaya Anda tidak bersahabat dengan alasan. Tapi kalau Anda suka banget sama alasan, saya percaya Anda tidak bisa berharap ada kemajuan dalam kehidupan Anda. So progress and excuse, they don't get along. Makanya kita itu dituntut orisinalnya, dituntut kreativitasnya sebagai manusia Maranatha. Manusia Maranatha tuh harus menggunakan bahasa dengan 4 poin. Ilmu pengetahuan, teknologi, lalu kemudian 3 hal. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni yang universal. Saya suka sekali dengan kalimat ini, karena kalimat ini powerful luar biasa. Makanya bagi kita hari-hari ini, di masa pandemi ini, apapun kegiatan kita, apapun area karya kita, Anda sebagai dosen, Anda sebagai manajer operasional, kami sebagai fasilitator, orang tua, anak, hari-hari ini dituntut 3 hal. Pekerjaan dan layanan kita harus lebih cepat. Makanya jalur offline pindah ke online. Begitu dia pindah ke online, Anda dituntut agility-nya, Anda dituntut ketangkasannya, Anda dituntut kecepatannya. Jadi hari-hari ini orang menuntut lebih cepat daripada zaman offline dulu. Yang kedua, dituntut lebih bagus. Saya belajar banyak dari salah satu perusahaan untuk menjual alat presentasi ya. Waktu saya ikuti Zoom-nya, ada satu kalimat yang begitu memberkati saya. Hari-hari ini kita tidak bertemu langsung dengan orang. Hari ini saya bicara menghadap 1 buah titik kamera hijau. Saya tahu saya berbicara dengan Anda yang hadir di Zoom ini, dan juga Anda yang menyaksikan lewat live streaming. Tetapi saya tidak melihat Anda secara langsung fisik. Saya hanya melihat 1 kamera hijau supaya saya bisa fokus kepada Anda. Dan ini yang saya pelajari. Your screen is your stage. Screen Anda adalah panggung Anda. Panggung bukan untuk bersandiwara, tetapi panggung untuk Anda perform kinerja dan karya hidup Anda. Makanya hari-hari ini dituntutnya 3 hal. Dituntut cepat, dituntut bagus. Dan yang terakhir yang Anda dan saya mungkin ada nggak suka, tapi juga suka. Jadi dilema ya. Dituntut murah. Hari-hari ini dituntut dengan alasan tidak ada offline, dituntut lebih murah, lebih terjangkau. Seluruh pelatihan dituntut lebih murah karena tidak ada pembiayaan logistik.
Semua pekerjaan dituntut lebih murah. Kenapa? Karena dalam global pandemic ini semua terdampak khususnya dalam krisis ekonomi. Jadi kalau kita sudah lihat bahwa kita harus lakukan ini, saya ingat apa yang dikatakan Pak Nadiem. Pak Nadiem berkata, mestinya kita membekali diri secara mandatori ya, dengan 4 hal. Kita mengerti bahasa coding, karena sekarang suka nggak suka Anda akan di-link dengan teknologi ya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga tadi katanya seni yang universal. Anda suka nggak suka Anda akan di-link dengan itu. Yang kedua, selain bahasa coding, Anda harus menguasai bahasa Inggris. Karena bahasa konten dunia, kalau Anda browsing, menggunakan kata kunci, lebih cepat kalau Anda menggunakan kata kunci berbahasa Inggris. Yang ketiga adalah Anda dan saya harus mampu membaca data atau statistik. Karena di dalam dunia online, statistik, datalah yang berbicara. Dan yang keempat adalah mengerti tentang bahasa psikologi. Kenapa harus mengerti tentang psikologi? Karena unsur-unsur desain di dalam your screen is your stage itu mengandung warna, mengandung bentuk yang pastinya akan sangat diperlukan apabila Anda memiliki background psikologi. Jadi 4 hal, membaca coding, statistik, lalu kemudian bahasa Inggris, dan juga yang keempat adalah psikologi. Sehingga Anda dan saya siap sebagai manusia Maranatha. Manusia Maranatha dibaca sama-sama ya, walaupun saya tidak dengar suara Anda, supaya ini masuk ke dalam hati kita. Manusia Maranatha definisinya adalah makhluk kasih yang mampu mengekspresikan secara, ini 2 kata ini, orisinal dan kreatif. Jadi jangan takut sama tantangan, tantanglah keterbatasan Anda. Kasih dan nilai-nilai hidup Kristiani menggunakan bahasa 3 poin. Ilmu pengetahuan, welcome to the online world. Teknologi, welcome to the online world. Dan seni yang universal, your screen is your stage now. Dalam peran kepemimpinan pelayan pada masyarakat Indonesia ya, khususnya sehingga mampu memberi nilai tambah, adding value. Jadi ada kesamaan dengan visi dari Sola yang dibutuhkan masyarakat dan dunia kerja secara profesional. Anda suka nggak suka, Anda harus menjadi manusia Maranatha karena dia tertulis di dalam rencana strategi Anda pada halaman yang ke-7. Jadi kalau saya lihat di sini, Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar untuk menghadapi setiap tantangan yang ada. Dan saya mau ucapkan welcome to our common challenges. Selamat datang di dalam tantangan kita bersama, unavoidable. WHO telah menentukan bahwa COVID-19 adalah global pandemic tanggal 12 bulan 3 yang lalu. Mari kita lihat sama-sama sifat dari pandemi ini ya. Pandemi merujuk pada penyakit yang menyebar ke banyak orang pada skala luas. Sampai sini saya stop dulu. Karena dia nyebarnya kepada banyak orang dan skala luas, artinya pandemi ini bukan urusan pribadi. Pandemi ini tanggung jawab bersama. Jadi mohon maaf, saya harus ingatkan hal-hal simpel. Tidak lagi menggunakan masker di dagu adalah tanggung jawab bersama. Masker yang didesain dengan lengkungan dan kerutan karena mengambil hidung dan mulut untuk di-cover, bukan dagu yang di-cover. Jika Anda harus makan, membuka masker, bukalah all the way dan lipatlah ke dalam. Daripada Anda menaruhnya di bawah dagu. Hal-hal yang simple ya. Lalu kemudian dikatakan pada skala yang luas, yang melintas batas internasional, yang mempengaruhi sejumlah besar orang di waktu bersamaan. Kata di waktu bersamaan saya berikan warna kuning, artinya yang dihindari adalah kerumunan massa. Indonesia menentukan new normal yang berbeda arti dengan apa yang disebut new normal di negara lain. Kita tahu Indonesia tidak menggunakan sistem lockdown atau sistem semi-lockdown. Kami berbincang-bincang dengan tim humas dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 beberapa waktu lalu dalam acara Instagram Live. Beliau berkata begini, Gina, kita tuh tidak menggunakan sistem lockdown atau semi-lockdown karena dengan menggunakan terminologi tersebut akan ada tabrakan dengan beberapa undang-undang yang dibuat. Karena begitu dikeluarkan oleh negara lockdown, berarti ada undang-undang pendukung untuk lockdown tersebut. Jadi akhirnya digunakanlah satu istilah baru yang disebut PSBB, yang sekarang pelesetannya jauh lebih banyak daripada yang aslinya ya. PSBB adalah pembatasan sosial berskala besar. Jadi yang ngumpul-ngumpul di waktu bersamaan seperti Car Free Day Jakarta kemarin,
Itu tidak boleh dilakukan. Sebab new normal yang diambil di Indonesia adalah PSBB yang dilonggarkan, bukan semi lockdown atau lockdown yang dilonggarkan. Sehingga kita tahu PSBB yang dilonggarkan alasannya bukan karena zero cases, no. Alasannya karena untuk menyelamatkan ekonomi bangsa. Jangan sampai dari krisis penyakit, disease ini ya, krisis kesehatan, berubah menjadi krisis ekonomi, berubah menjadi krisis sosial, berubah menjadi krisis pangan. Makanya diambillah intervensi PSBB yang dilonggarkan atau new normal untuk Indonesia demi menyelamatkan ekonomi bangsa. Jadi waktu Anda tahu bukan karena virusnya sudah hilang, bukan. Kasusnya sudah nol, bukan. Kalau di Belanda, anak saya kuliah di Groningen, di Belanda, dan pulang waktu bulan Maret untuk sama-sama karantina di rumah. Lalu kemudian rencananya sih Agustus ini mau berangkat kembali, tapi kayaknya kami harus postpone ya. Dan waktu kemarin kami bertanya di 4 Juli itu di Belanda juga sudah melakukan new normal. Tapi new normal mereka adalah betul-betul sudah terbuka karena zero cases, khususnya di Groningen. Groningen itu udah nol, sudah tidak ada lagi yang dinyatakan COVID dan sudah ada pemeriksaan secara massal. Dan oleh sebab itu saya mau katakan bahwa hal itu bisa terjadi karena kedisiplinan yang tinggi. Di Belanda itu Anda harus berjarak 1,5 meter dengan manusia yang lain. Apabila Anda melanggar dari 1,5 meter itu, Anda kena boete atau denda sebesar 400 euro untuk perorangan. Dan untuk perusahaan akan kena 4.000 euro. Bagaimana dengan di Indonesia? Kalau Anda berdekatan, kena denda nggak? Kalau kita tidak kena denda, maka orang masih melakukannya, bahkan di waktu yang bersamaan. Jadi waktu saya menjelaskan tentang hal ini, saya rasa ini bukan satu hal yang Anda baru dengar, tetapi hanya sebagai reminder saja bahwa ini bukan urusan pribadi, karena kalau Anda sakit, Anda masih merepotkan tim medis, Anda masih tidak tahu apakah pada masa Anda sakit, Anda sudah menularkan atau belum, dan kemudian tidak boleh kumpul dulu sama-sama dalam jarak yang dekat, karena ini urusannya bukan urusan pribadi, tetapi ini adalah tanggung jawab bersama. Nah, tidak ada yang siap dengan COVID ini, Bapak Ibu. Makanya orang yang tidak siap, kejadian yang tidak terduga disebutlah sebagai badai COVID-19. Kalau Anda sering posting ya, Anda lihat bahwa ada hashtag ini tidak asing lagi buat Anda. We are in this together, this too shall pass, badai pasti berlalu. Kita percaya, kita berdoa, berpuasa, berharap, kita percaya badai pasti berlalu. Mengapa? Karena segala sesuatu yang terjadi di dunia sifatnya sementara. Kekekalan itu hanya ada di surga. Saya percaya selama kita masih tinggal di bawah langit, semuanya ada musimnya. Selama bumi berputar, pasti ada musim yang berganti. Makanya saya percaya karena COVID-19 terjadi di dunia, dia juga sifatnya sementara. Badai pasti berlalu. Nah, waktu bicara tentang badai pasti berlalu, sekarang ini belum. Sekarang ini kita ada di dalam badai yang sama. Makanya saya tuliskan quote-nya supaya kita bisa menganalogikan dan memicu pemikiran kita untuk bertindak dengan benar. Dikatakan demikian, setiap kita ada di dalam badai yang sama. Badai yang sama itu bicara tentang pandemi COVID-19 ya, yang siklusnya itu bukan satu windu, siklusnya juga bukan satu dasawarsa, 10 tahun, bukan. Siklusnya ini lama. Kalau dari sejarah 100 tahun, makanya orang nggak siap. Walaupun menurut Pak Suryo Pratomo, waktu saya bicara dari Humas Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, beliau berkata, setiap negara itu sebetulnya punya manual book menghadapi pandemi, bahkan diseminarkan tiap tahun. Namun simulasinya yang kita kurang. Orang yang tidak simulasi akan menjadi orang yang tidak waspada. Dan karena durasinya lama, ini kan bukan DBD atau ini bukan tifus yang tahunan, 100 tahun, jadi kesigapan manusia itu rendah untuk penanganan pandemi ya. Tidak untuk blaming game, tetapi untuk meningkatkan awareness kita. Nah, badai yang sama itu disebut dengan pandemi, yang membedakan hanya jenis kapal dan perlengkapannya, serta kualitas penanganannya. Nah, jenis kapal Anda lihat, saya masukkan berbagai gambar kapal di sana, supaya Anda mudah untuk melihatnya. Jenis kapal itu dan juga perlengkapannya bicara tentang bagaimana kita membekali diri dan menangani tugas kita selama masa pandemi ini. Konteksnya adalah Anda sebagai manajer operasional. Lalu kemudian, bagaimana kualitas penanganannya, masih ingat? To handle, manageriare, management. Makanya sekarang kita belajar manajemen untuk para manajer operasional. Jadi begini, jenis kapal tuh beda-beda.
setiap orang itu bisa menjabat jabatan yang sama sebagai operational manager, tapi kapal yang dipakai dan juga perlengkapan orang tersebut dengan jabatan yang sama, itu beda-beda. Contoh ya, kiri bawah ada kapal sampan. Anda lihat warna merah di kiri bawah, kecil kapalnya ya. Kapal sampan itu kalau menghadapi badai, dia lihat ada badai, dia harus putar balik, dia dapat mengambil keputusannya cepat. Karena dia tidak membutuhkan bidang-bidang lainnya untuk menyetujui keputusannya. Jadi managriare dari kapal sampan adalah ambil keputusan, langsung buat, putar balik. Tapi kelemahannya adalah dia tidak bisa mendeteksi badai jauh sebelumnya karena nggak punya teknologinya. Beda dengan kapal tanker yang di atas sana. Kapal tanker teknologinya sebelum ada di depan mata, dia sudah bisa melihat dulu bahwa oh sekian ratus meter nanti akan ada badai. Jadi kesiapannya itu lebih baik. Tetapi kesiapan dan kesigapan ya, sigap sama siap kan beda. Dia tuh kesiapannya bagus, tapi kalau mau putar balik langsung dalam waktu 10 menit, tidak mungkin bisa secepat kapal sampan. Jadi bagaimana jenis kapal dan perlengkapan kita itu menentukan. Saya tidak jelaskan kapal-kapal yang lain karena nanti kita jadinya pembekalan perkapalan ya. Tetapi saya hanya mengambil 2 contoh saja, tapi saya ingin Anda melihat di kanan bawah yang berwarna kuning itu loh. Ya, aneh ya, cuman ada gambar orang di sana tuh, namanya banana boat ya. Banana boat saya sering lihat ini di dalam situasi bukan badai. Situasinya banana boat adanya di pantai saat kita vakansi, saat kita liburan. Makanya tersenyum naik banana boat-nya. Anda bisa bayangkan nggak sih kalau orang naik banana boat di dalam badai? Kan aneh sekali ya. Tapi itulah yang terjadi pada saat perkuliahan diliburkan, pada saat perkantoran diliburkan, pada saat ibadah diliburkan, orang Indonesia berpikir bahwa itu liburan. Makanya Puncak, Bogor, GBK penuh sekali karena diliburkan dipikir liburan. Jadi ini kalimat yang mirip-mirip, diliburkan, work from home ya, bukan berarti liburan. Nah, oleh sebab itu sense of crisis-nya turun. Sebagai manajer operasional Anda harus awas, punya kualitas penanganan atas sense of crisis karena Anda ada di operational. Nah, di operational itu sifatnya Anda harus punya ketangkasan dalam melakukannya. Nah, hal tersebut dibuktikan dari mana sih? Saya menganalogikan banana boat, itu bukan sekedar untuk lucu-lucuan karena I don't think I have time for that. Tetapi karena kesedihan. Kenapa kesedihan? Mari kita bicara statistik. Leader bicara data. Leader bicara fakta. Leader bicara statistik. Di dalam angka yang kita lihat itu ada link yang sudah saya berikan ya, covid19.go.id, jadi resource-nya jelas. Hati-hati sharing informasi yang resource-nya tidak jelas, karena Indonesia bisa jadi sebagai pengguna hoax terbesar. Ya, mari kita lihat sama-sama ada 2 tanggal di sana. Yang menyedihkan adalah, maaf saya harus menampilkan 9 Juli sebagai kurva tertinggi nasional Indonesia. Dan saya mendapatkan data yang tanggal 12 Juli sebagai data di mana kita bisa melihat sudah mulai landai, walaupun ada ups and downs di sana ya. As per today belum keluar karena biasanya cut off-nya itu jam 4 sore. Nah, coba kita lihat. Banyak orang berkata, Bu, kita berdoa yuk jangan sampai second wave atau gelombang kedua terjadi. Untuk saya, jangan berdoa untuk second wave dulu, Bapak Ibu. Orang first wave aja kita belum kelar kok. Kenapa belum kelar? Karena kita nggak bisa disiplin. Kenapa nggak bisa disiplin? Nggak sadar kita bahwa diam-diam Indonesia itu udah masuk di top 10 Asia untuk COVID-19. Jumlah per hari ini itu di-highlight berwarna merah, nomor 9 itu masih 68.000 karena ini data dari Pandemic Talks yang saya ambil beberapa hari lalu. Tetapi untuk per hari ini itu sudah menembus angka 70.000. Karena simple alasannya. Saking simpelnya nggak masuk akal. Kita itu masih tetap tidak bisa jaga jarak dengan 3 alasan. Ya habis kan kolega, jadi nggak apa-apa dong nggak perlu pakai masker. Ya kan dia teman, ya kan dia saudara, ya kan dia orang yang saya kenal, gitu ya. Padahal justru kita diwajibkan untuk tertib protokol.
Makanya mari kita pahami dulu new normal di Indonesia sehingga kita tahu bagaimana kita bisa menyikapinya, bagaimana kita bisa menanganinya, manegriare tadi. Jadi saya bukakan sebuah definisi yang saya buat ya. Saya berharap ini menolong Anda secara sederhana untuk mengerti fase-fase waktu. Jadi bagi saya new normal untuk tujuan menyelamatkan perekonomian bangsa dari krisis ekonomi adalah normal. New normal is normal kalau dia urusannya untuk menyelamatkan ekonomi bangsa, bukan untuk liburan, bukan untuk kumpul bareng atas nama olahraga di dalam sebuah stadion besar dan berdesakan. Justru pada saat kita terus-menerus membandingkan dengan keadaan sebelumnya dan berharap dengan istilah ini, aduh, pingin deh keadaan kembali seperti semula. Kita tuh nggak sadar loh menggunakan kalimat kita. Saya berharap keadaan kembali seperti semula. Atau bahasa Inggrisnya, I wish kita bisa back to normal. Itu artinya kita sedang terjebak dalam masa lalu. Dan itu namanya old normal. Masih ingat opening saya? Kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Kita hanya dapat mensyukurinya atau menyesalinya. Jadi jangan pernah berharap keadaan kembali ke old normal. Tidak akan mungkin. Tetapi kita bisa berharap keadaan menjadi lebih baik atau better ya. Menjadi lebih baik dari saat ini, maka itu disebut better normal. Kalau Anda berharap keadaan lebih baik, Anda akan jadi better person. Kalau Anda berharap keadaan kembali seperti semula, which is nggak mungkin, Anda akan menjadi bitter person. Hidup adalah pilihan. Makanya yang dibangun adalah dua sistem di sini ya. Jadi waktu kita bekerja, kita tahu kita punya job description. Dalam melaksanakan job description itu, ada dua sistem yang harus kita bangun. Yang pertama adalah sistem imun. Yang kedua adalah sistem iman sebagai manusia maranatha. Saya bahas sistem imun dulu ya. Sistem imun yang terus meningkat menghasilkan kekuatan untuk sembuh dari kesakitan. Sedangkan sistem iman, beda satu huruf ya, yang terus meningkat menghasilkan kekuatan untuk sembuh dari ketakutan. Mari kita bahas dengan cepat saja mengenai sistem imun. Saya bukan ahli kesehatan, tapi saya praktisi untuk menjaga kesehatan saya. Jadi ada gejala dan pencegahan virus corona, kita tahu ini sudah sering disosialisasikan. Yang belum sering adalah dilakukan. Pertama, cuci tangan dengan benar. Aduh, saya lihat di Indonesia ini ya, masih banyak rekan-rekan yang cuci tangan itu tidak dengan sabun. Airnya sih mengalir, tapi tidak dengan sabun. Sekalinya pakai sabun, tidak 20 detik. Virusnya nggak mati, Bapak Ibu. Harus di bawah air mengalir dengan sabun 20 detik. Lalu kemudian kalau nggak punya air yang ada di sekitar Anda, tentu Anda bisa pakai hand sanitizer seperti dianjurkan ya. Gunakan masker jika batuk dan pilek, itu dulu. Sekarang mau batuk, pilek, mau sehat harus pakai masker. Nah, jika ada simptomnya, Anda harus ke rumah sakit, lalu kemudian di kanan atas diwajibkan untuk konsumsi sayur dan buah karena meningkatkan frekuensi dan kesehatan kita, sementara waktu tidak makan makanan mentah atau setengah matang terlebih dahulu sebagai anjuran. Anda harus minum vitamin C, D, dan E, dan rajin olahraga serta istirahat cukup. Saya percaya gini-gini sudah sering diomongin ini ya. Saking seringnya diomongin, kadang-kadang lupa dilakukan, itu yang membahayakan ya. Apa yang kurang sih sebetulnya di sini Bapak Ibu? Ini kan infografik yang dibuat oleh sumbersuara.com ya. Jadi bagus banget, saya suka dengan infografik. Ini yang saya maksudkan dengan bahasa psikologi. Infografik menjelaskan sekian banyak tidak menggunakan bullet point, tetapi menggunakan gambar secara visual yang bisa ditangkap 80% dengan lebih mudah. Ini ada unsur apa sih? Your screen is your stage. Ini ada unsur psikologi di dalamnya karena ada warna. Ini ada unsur statistik di dalamnya, ada unsur data-data yang dipresentasikan gitu ya. Jadi kita belajar sama-sama. Cuman ada satu yang kurang. Saya rasa mungkin waktu ini dinaikkan, diupload, belum ada kelengkapannya ya. Saya rasa seperti itu karena sekarang sudah banyak sekali sebetulnya kelengkapannya. Yang kurang dari 6 infografik ini adalah jaga jarak. Betul? Nah, kalau jaga jaraknya kurang, makanya disiplinnya jadi turun. Orang tuh salah mengerti, Bapak Ibu. Coba perhatikan promosi-promosi dari berbagai restoran yang sekarang sudah buka. Welcome to our new normal restaurant with new normal menu. Jadi yang di-highlight adalah menunya baru, ruangannya baru yang cuma sekedar disemprot dan dilap, gitu ya. Tetapi belum memahami bahwa fungsinya adalah new normal di Indonesia berbeda dengan sistem lockdown dan semi-lockdown di luar negeri. Nah,
Kalau ini yang kurang adalah jaga jarak, makanya saya mau katakan bahwa inilah new normal kita. Welcome to the new normal. Kalau Anda ke mall saat-saat ini, new normal bagi kita adalah suhu badan Anda diukur, lalu kemudian Anda diminta pakai hand sanitizer jika tidak ada zinc untuk cuci tangan. Terus ada beberapa mall juga yang menyemprot kaki kita, alas kaki kita ya, sebelum kita masuk ke mall. Dan kalau ada acara untuk menyelamatkan perekonomian bangsa, ya begini ini, jaga jarak ya. Jadi inilah new normal ya. Kalau saya garis bawahi di bawah, kata inilah itu lahnya berarti harus ada penekanan waktu membaca. Yuk sama-sama walaupun saya nggak dengar Anda ya. Inilah new normal. Nah, inilah new normal. Kita lihat slide berikutnya ya. Kita baca dengan penekanan 3, 2, 1. Ini mah enggak normal. Kumaha ini begini. Ya, bingung saya juga. New normalnya dari mana? Pakai masker aja. Jaga jaraknya di mana? Mana 1,5 meternya? Ini karena nggak kena denda ini. Kalau kena denda, Anda berjarak dekat, rekening turun ini urusannya. Ya, makanya orang tuh jadi nggak ada takutnya karena dia berdekatan, rekeningnya tetap. Gitu ya. Coba kalau dia berdekatan, rekening turun 400 euro, 7,5 juta tuh sekali kena. Ya. Makanya saya mau katakan ini loh yang nggak normal. Nah kalau begini bagaimana kurvanya mau turun? Jangan berdoa buat second wave tidak datang dulu, first wave dulu kita beresin. Ya. Makanya untuk imun sistem sudah segitu saja, tidak perlu lama-lama. Sekarang kita beresin iman sistem. Nah, iman sistem ini kalau di UKM Bandung itu dikemas secara indah dalam kalimat tema besar. Jadi saya nggak akan sulit menjelaskannya. Bahwa universitas sebagai institusi budaya yang berlandaskan nilai hidup Kristiani. Yang mana fokus dari UKM adalah sinergi. Makanya imun sistem harus diberesin, taat protokol ya, dan iman sistem harus diberesin karena kita semua yang di sini memiliki tema besar ini. Harus berlandaskan nilai hidup Kristiani. Dan itu tertulis di dalam Alkitab, dalam Amsal 22 ayat 3 dan Amsal 27 ayat 12. Sudah dikatakan, sudah di-warning. Dalam Alkitab ditulis demikian. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tidak berpengalaman, berjalan terus lalu kena celaka. Manusia Maranatha, saya sampaikan kepada Anda melalui yang melihat lewat live streaming maupun di Zoom ini. Tolong manusia Maranatha taat protokol. Itu membuktikan bahwa di dalam tekanan Anda sebagai manusia Maranatha menjadi teladan. Mari kita lihat sama-sama. Boleh nggak sih keluar? Jangan tanya sama saya. Mari refleksikan dan tanya kepada diri Anda. Saya waktu mempresentasikan ini di beberapa organisasi, tidak dengan perkataan manusia Maranatanya ya, karena tidak sesuai dengan konteksnya. Mereka berkata, jadi kita nggak boleh keluar sama sekali. Boleh nggak keluar? Jawabannya adalah bagaimana menurut Anda? Apakah Anda keluar itu merupakan sesuatu yang mendesak dan penting? Atau dia mendesak tapi nggak penting? Atau sebaliknya, dia sebetulnya tidak mendesak dan juga tidak penting. Mari kita lihat. Ini bukan sesuatu yang baru, ini sebetulnya ilmu time management. Di mana time management adalah ilmu paling dasar Anda sebagai manajer. Coba kita lihat di kuadran 1 berwarna merah ya. Ini karena menjelaskannya tidak bisa menunjuk kepada pointer slide, jadi saya harus gunakan warna ya, karena untuk mempermudah Anda bisa menangkapnya. Kalau untuk yang urgent dan juga important, Anda lakukan segera. Apa yang harus Anda lakukan segera? Amanat agung. Kalau Anda memegang nilai-nilai kekristenan, amanat agung harus Anda lakukan. Ya. Yang kedua adalah di kuadran yang berwarna hijau. Saya ambilnya yang kuadran nomor 3 dulu. Kalau dia mendesak, tapi sebetulnya dia nggak penting, ya Anda delegasikan saja. Masih bisa kok didelegasikan. Perlunya cepat, Gina. Ya udah, lakukan. Tapi nggak perlu kita kan yang melakukan. Contohnya apa? Antar barang. Kalau orangnya minta dengan segera, Anda bisa menggunakan jasa kurir. Lalu kuadran yang kedua, yang berwarna biru, adalah justru sebaliknya, keadaannya nggak mendesak. Jadi nggak usah buru-buru, tapi penting. Kalau keadaannya nggak mendesak tapi penting, ya Anda tentukan lagi kapan waktunya. Postpone is okay. Postpone for a while. Contohnya apa? Medical check-up. Saya medical check-up setiap bulan Juni dan Desember, karena saya dan suami tuh high traveler ya.
sering terbang ke sana ke sini dan juga kami jamnya suka terbalik karena kami memfasilitasi juga beberapa pertemuan yang time zone-nya berbeda dengan Indonesia. Jadi kami rajin banget untuk medical check up, tapi Juni ini terpaksa di-postpone karena bagi saya dia itu belum sifatnya mendesak gitu ya. Saya masih punya data Desember yang lalu dan saya masih punya alat cek pribadi di rumah. Jadi saya pikir bisa dipospon supaya konsentrasi tim medis lebih kepada masa pandemi ini. Lalu kemudian di dalam kuadran yang nomor 4 adalah itu justru yang nggak penting dan juga nggak mendesak. Apa yang harus dilakukan? Ya eliminasi lah itu. Itu harus dihapus, itu harus dibuang, itu harus dibatalkan. Contohnya apa sih? Arisan. Contohnya apa sih? Car Free Day atas nama olahraga. Nggak perlulah. Dengan alasan Anda lebih sehat, tetapi Anda melanggar protokol. Saya mau katakan, Anda dapat dikatakan orang yang taat, dibuktikan dari mana sih? Dari taat kepada aturan dulu. Gitu ya. Sulit bagi saya untuk memahami Anda taat kepada Tuhan, kalau taat kepada peraturan aja jadi sulit buat kita. Makanya saya heran kalau orang berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu, tapi tetap berkumpul tanpa mengindahkan protokol yang telah diberikan, ya. Nah, oleh sebab itu kita mau sama-sama belajar, memang kalau mau berubah tuh sulit banget loh. Tetapi saya mau encourage Anda berubahlah selagi masih ada kesempatan. Sekarang urusan nafas yang masih diberikan hari ini adalah sebuah anugerah. Berarti masih ada kesempatan untuk kita berubah. Dan saya sangat setuju dengan Anda, yang namanya berubah itu sulit, tetapi kalau Anda tidak berubah itu fatal akibatnya. So, saya mau bertanya kepada Anda, para manajer, pilihannya apa? Apakah Anda pilih sulit atau pilih fatal? Kalau saya sudah ditaruh dua pilihan gini, saya akan pilih sulit. Sesusah apapun saya bisa tahu caranya kalau saya membekali diri. Bagaimana kita menghadapi badai yang sama, yang membedakan hanya jenis kapal dan perlengkapannya, serta kualitas penanganannya. Nah, berubah itu nggak mudah, nggak dalam arti, oke, saya mau berubah dari A jadi B gitu ya. Terus dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3 berubah. Nggak begitu. Berubah itu butuh waktu. Ada harga yang harus dibayar. Anda mau merubah kebiasaan Anda yang lama menjadi kebiasaan yang baru, research mengatakan membutuhkan 21 hari. Tapi kalau Anda mau merubah kebiasaan Anda yang lama, sudah bukan ini ya, 21 hari ya, kepada gaya hidup yang baru, Anda memerlukan 90 hari. Jadi ilmunya adalah 21-90. It takes 21 days to create a new habit, but it takes 90 days to create a new lifestyle. Bagaimana dengan kita? Saya mau mengucapkan selamat, kita sudah lebih dari 90 hari. Kita sudah lebih dari 3 bulan, kita sudah 4 bulan hari ini, dihitung dari 12 Maret. Mestinya Anda sudah punya gaya hidup yang baru. Pertanyaan saya, bagaimana lockdown diary Anda? Saya menggunakan kata PSBB ya, di dalam lingkaran ya, karena kita nggak menggunakan lockdown. Tapi bagaimana dengan PSBB diary Anda selama 4 bulan? Karena itu membentuk gaya hidup yang baru. Isinya apa? Apakah lebih banyak PSBB rebahan? Atau lebih banyak PSBB yang membosankan? Makanya begitu ada pengumuman new normal, panik, pengen keluar, pengen ngafe gitu ya. Apakah PSBB pembelajaran 1 hari bisa 6 Zoom? Yang akhirnya matanya jadi kunang-kunang gitu ya. Atau mungkin PSBB yang sibuk dengan hobi baru. Jadi lupa esensinya karena punya hobi yang baru. Semua orang punya hobi baru, yaitu memasak gitu ya. Saya nggak mengatakan ini salah, tetapi apakah Anda mengabaikan esensi dari apa yang harus Anda lakukan? Saya sendiri juga memasak 3 kali sehari sekarang, ya. Lalu PSBB apa sih? Apakah PSBB penuh introspeksi? Karena dia akan membentuk gaya hidup baru. Nah, makanya susah untuk melihat orang itu bisa berubah dengan cepat. Dia butuh waktu, minimal 90 hari. That's the reason why probation time di dalam dunia kerja itu 3 bulan, bukan? Ya, masa percobaan itu 3 bulan, supaya dia bisa menembus angka 90 dan menghasilkan gaya hidup yang baru. So, saya mau kita latihan saat ini, siapkan bolpen Anda dan siapkan kertas Anda. Saya mau tes Anda, boleh ya? Supaya interaktif ya. Anda yang menyaksikan lewat YouTube juga boleh. Ambil segera bolpen Anda dan ambil segera kertas Anda yang di dalam chat room, chatnya boleh dengan aktif, siapkan, ambil kertas, lalu kemudian ambil pen, dan buatlah 4 kotak seperti ini. 4 kotaknya itu diberikan angka ya, kiri atas 1, kanan atas 2, kiri bawah 3, kanan bawah 4. Oke?
Saya tunggu setengah menit ya. Nggak usah digaris ya, nggak usah terlalu compliance, nggak usah asal langsung kotak aja ya, supaya cepat ya. Lalu kemudian di dalam setiap kotak saya akan memberikan instruksi untuk Anda menggambar atau menulis. Tapi durasinya saya berikan sangat singkat. Di dalam kolom yang pertama, kalau Anda sudah tuliskan angkanya, tolong bolpennya diangkat, ya, bolpen diangkat dengan tangan yang Anda pakai untuk biasa menulis. Oke, kalau bolpennya sudah diangkat, taruhlah bolpennya di dalam kotak nomor 1. Begitu Anda taruh di dalam kotak nomor 1, karena waktu yang saya berikan hanya 5 detik. Jadi kalau pakai lama dulu nanti nggak selesai. Nah, saya minta integritas Anda, karena ini adalah salah satu dari value Anda. Kalau saya countdown 5 sampai dengan 1, selesai, Anda harus cepat-cepat angkat bolpennya. Kalau nggak diangkat, saya nggak lihat Anda masih nerusin atau tidak. Ya, siap ya? 5 detik dari sekarang, ditaruh bolpennya di kolom angka 1. Dalam hitungan 5 detik, silahkan gambarlah ayam. 5, 4, 3, 2, 1. Selesai, angkat semua pennya. Ayo integritas, nggak boleh diterusin, angkat semua. Lalu pindahkan ke dalam kolom yang nomor 2. Taruh di kolom nomor 2 dan di sini saya akan berikan waktu Anda generous sekali. Saya berikan Anda 10 detik. Kali 2 ya, pelipat gandaan ya. Siap? 3, 2, 1. Gambarlah pemandangan dalam 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai, tolong diangkat bolpennya semuanya sehingga saya tahu Anda tidak meneruskan ya. Saya berharap ini menjadi learning yang menyenangkan buat Anda. Jadi kalau ditanya nanti ngapain aja itu Zoom, acaranya manajer operasional dibekali dengan apa? Dibekali dengan gambar ayam, dibekali dengan gambar pemandangan gitu ya. Sekarang tangan yang biasa Anda nulis, tadi yang Anda angkat, jangan diturunkan dulu, tapi saya minta pindahkan ke tangan yang tidak biasa Anda pakai untuk menulis. Kita lagi bicara perubahan itu sulit ya. Mari kita lakukan, jangan dihafalin. Kita sudah terlalu jago dengan teori. Mari kita lakukan prakteknya. Sudah dengan tangan yang baru yang Anda tidak bisa biasa pakai, maksud saya, taruhlah di kolom nomor 3 ya. Di kolom nomor 3, tangannya sudah menggunakan tangan yang satunya ya, untung cuma punya tangan 2 ya. Nah, saya minta ini dalam hitungan 5 detik lagi. Saya kembalikan lagi ke 5 ya, jadi harus cepat ya. Dalam hitungan 5 detik, tolong tulis nama Anda, tapi harus sesuai dengan KTP. 5, 4, udah mulai nyesel, kenapa KTP saya panjang banget namanya ya. 3, 2, 1, angkat tangannya tinggi-tinggi, selesai. Good. Masih dengan tangan yang sama, tolong siapkan untuk kolom terakhir yang keempat. Di kolom terakhir yang keempat, saya akan berikan Anda 8 detik. Lumayan lah, nambah 3 ya. Bukan hanya 5, tapi 8. Oke? Siap ya? Taruh bolpen Anda di kolom nomor 4, 8 detik dari sekarang. Silahkan tanda tangan sama dan sesuai dengan KTP Anda. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, angkat tangannya, selesai, dan boleh taruh bolpennya, silakan tepuk tangan, boleh tepuk tangan virtual, langsung dikasih reaction, atau boleh tepuk tangan kelihatan kok ya, sama hostnya. Oke, saya mau tanya sekarang, menyenangkan buat Anda? Menyenangkan ya, berubah itu sulit, atau berubah itu Anda pilih fatal? Saya sih pilih sulit, nggak apa-apa. Mari kita lihat di gambar yang pertama ya. Di gambar yang pertama disuruh gambar ayam, saya mau tanya seberapa banyak dari Anda yang gambar ayamnya nengok kiri. Jadi orang Indonesia tuh nulisnya dari kiri ke kanan, bukan dari kanan ke kiri ya. Berarti di kiri adalah masa lalu, di kanan adalah masa depan. Saya dekatkan kamera saya ya, ini masa lalu, ini masa depan. Siapa yang gambar ayamnya ngadep ke masa lalu? Sebelah kiri, diangkat gambarnya, dikasih lihat di kamera, silakan ya. Ngaku saja, nggak usah dirubah. Katanya mau berubah, tapi masih nengok-nengok ke old normal. Berubah itu sulit memang, saya tahu, tapi tidak berubah itu fatal akibatnya.
Anda sekarang kalau tidak cuci tangan sering-sering, fatal akibatnya. Anda kalau membuka gagang pintu tidak dengan siku, sekarang, fatal akibatnya. Anda kalau tidak makan makanan bergizi sekarang, tidak jaga jarak, fatal akibatnya. Berubah memang sulit, tapi tidak berubah itu fatal. Mari kita lihat yang nomor 2 ya. Yang nomor 2 itu, Anda disuruh gambar pemandangan. Siapa yang gambar pemandangannya masih model 2 gunung? Sekalipun ada inovasi, ini saya lihat mukanya jadi ketawa semua ya. Sekalipun ada inovasi, paling-paling dikasih jalan doang, atau dikasih matahari dikit lah atasnya gitu, ya. Katanya manusia Maranatha, katanya orisinil dan kreatif. Mana orisinil dan kreatifnya? Ini mah nggak original, ini tuh kepemilikannya Pak Tino Sidin, ya. Dan kayaknya kita stuck di sana. Kita sudah tidak lagi bisa berubah. Lalu kemudian, enggak kok saya beda, paling bedanya ada burung, gambarnya juga cuma pakai angka 3 yang terbalik. Gitu ya. Berubah memang sulit, tapi tidak berubah itu fatal. Mari kita lihat nomor 3. Nomor 3 ini kalau saya suruh orang lain membacakan, kira-kira dia bisa nggak ya membaca dengan cepat tanpa mengeja? Berarti di sini kita sudah berubah, buktinya tangan sudah kita rubah. Dari kanan sudah rubah jadi kiri, yang tadi kidal kiri sudah rubah jadi kanan. Tapi sebegitu kita berubah pun orang tidak bisa langsung serta-merta notice bahwa Anda sudah berubah. Susah dia. Nggak bisa masih mengeja, masih mengira-ngira udah rubah belum ya. Dan di yang nomor 4, sekarang kita setelah selesai ini kita ke bank masing-masing, lalu kosongkan account Anda, ambil cash-nya menggunakan tanda tangan ini. Kira-kira diterima nggak di bank? Nggak ya? Sekalipun kita sudah berubah, orang lain belum bisa terima kita apa adanya. That's life. Hidup adalah proses. Anda mau mempersulitnya atau mempermudahnya. Nah, kalau sudah habis game ini tidak boleh berlalu begitu saja. Harus diambil debrief-nya, harus diambil pembelajarannya. Jadi sekarang saya buka chatroom ya. Silahkan. Anda yang di YouTube juga boleh dimasukkan di komen. Dan Anda yang di Zoom dimasukkan di chatroom. Coba sekarang Anda pikirkan dari pengalaman Anda. Ya. Sekarang coba ketik berdasarkan pengalaman Anda barusan, jika Anda diminta menyimpulkan change atau perubahan, bagi Anda adalah sesuatu yang, cuma boleh 2 kata loh ya, saya nggak minta definisi, ini kan, waduh hebat ini kalau institusi tuh bikin definisinya suka panjang soalnya ya. Saya nggak minta definisi, saya minta 2 kata. Saya kasih contoh ya, misalnya, kata kuncinya adalah, kalau yang namanya change buat saya tuh seru dan sulit. Nah, Anda ketiknya cuma seru dan sulit aja. Atau Anda nggak mau pilih 2, Anda pilih sebuah pernyataan, bikin stres, itu kan 2 kata. Atau mungkin, aduh, wajib bisa, nah itu kan juga 2 kata. Ya, silahkan, menurut Anda, what is change to you? Apa sih perubahan itu buat Anda? Saya tunggu. Yang di YouTube silahkan juga untuk boleh tulis di komen. Ini akan membantu kita menyimpulkan pembelajaran kita menghadapi kenormalan baru atau new normal. Melihat kesigapan kita. Inilah ingredients yang kita percayai. That's your belief. Hati-hati Bapak Ibu, you are what you believe. If you believe you can do it, you are right. If you believe you cannot do it, you are right. Anda percaya Anda bisa? Anda benar. Anda percaya Anda nggak bisa, nggak sanggup. Oh, itu juga benar. Anda adalah apa yang Anda percaya. Dan itu tertulis semua di dalam 2 kata kunci yang barusan Anda ketik. Makanya Robin Sharma berkata demikian, kita lanjut ya. Segala perubahan itu tuh sulit banget loh di awal katanya. Lalu kemudian pada saat sulit di awal, di tengahnya berantakan. Tapi begitu indah pada waktunya. All change is hard at first, messy in the middle, and so beautiful at the end. Sampai sini kita tahu bahwa inilah yang harus kita persiapkan sebagai fondasi manajer operasional. Saya percaya secara detail Anda sudah punya job description-nya. Jadi izinkan saya sampai sejauh ini, ya, karena saya masih punya 25 menit lagi ke depan, jadi saya harus manage untuk Anda bisa menyimpulkan. Sampai sejauh ini, saya mau kita simpulkan bersama-sama yang pertama. 3 kata kunci di judul banner atas adalah pembekalan manajer operasional. Yang kedua adalah kesiapan menangani tugas baru, ingat manageriare. Dan yang ketiga adalah Anda bersiap-siap sebagai manajer operasional baru dengan tugas dan job description baru di dalam kenormalan yang baru. Seandainya tidak ada pandemi, mungkin perubahannya nggak terlalu signifikan ya. Tetapi kalau ada pandemi, Anda mesti alert lebih lagi.
mesti kuat menghadapi tantangan. Saya bukakan walaupun kecil karena ini sudah saya pakai tadi slide-nya. Pembekalan manajer operasional, Anda harus bisa tangkas berubah sesulit apapun. Karena setiap perubahan cuma sulitnya di awal. Berantakannya di tengah, tetapi ingat akan indah pada waktunya. Caranya gimana? Latihan saya sudah kasih rumusnya. 21-90. Artinya Anda diminta untuk menjadi original dan menjadi kreatif untuk menggunakan bahasa dari 3 poin sebagai manusia Maranatha. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang universal. Itu untuk bagian nomor 1. Fokusnya Anda nggak bisa berubah sendiri. Makanya Anda harus berkomunitas. Anda harus ikut sama-sama pembekalan diri. Karena fokusnya adalah sinergi. Poin yang kedua, dalam kesigapan menangani tugas, Anda harus paham benar bahwa the word management sebagai tugas Anda, operational manager, adalah diawali dengan kata man. Jadi jangan sibuk dulu ngurusin sistemnya, jangan sibuk dulu ngurusin prosesnya, jangan sibuk dulu ngurusin tata tertib, prosedur, dan lain-lain. Anda urus dulu, beresin dulu diri Anda sendiri. Jangan pernah membatasi tantangan yang ada. Is good, berarti Anda dapat kepercayaan baru. Justru tantanglah keterbatasan saat ini. Dari 4 poin yang saya tadi sampaikan, keterbatasannya di mana? Bahasa coding masih terbatas? Dibereskan. Bahasa Inggris masih terbatas? Indonesia is one of the non-English speaking country in Asia Pacific. Bereskan, karena itu bahasa konten dunia. Apalagi yang perlu dibereskan? Baca statistik, karena data yang berbicara. Your screen is your stage now. Yang keempat adalah Anda harus mulai beradaptasi dengan bahasa psikologi. Karena infografik dan desain mengandung unsur psikologi. Ayo dibereskan, do not limit your challenge, challenge your limit. Karena pandeminya sama. Terimbasnya jadi beda, tergantung Anda jenis kapalnya apa, dan perlengkapannya apa. Lalu kemudian kualitas penanganannya gimana, manajerialnya. Makanya dibutuhkan kapasitas leadership atau kepemimpinan di kanan. Saya berharap saya nggak terlalu cepat ya. Indri boleh kasih jempol ya, kecepatan apa enggak? Oke ya. Oke. Di poin yang ketiga adalah konten yang di dalam kenormalan baru. Ini sih sebetulnya semua orang sudah persiapan. Tapi karena Anda manusia Maranatha, saya tambahkan manusia Maranatha harus taat protokol. Buktikan bahwa di dalam tekanan manusia Maranatha jadi teladan. Caranya gimana? Bangun 2 sistem kan tadi, sistem imun dan iman. Terus boleh nggak sekarang kita keluar sembarangan? Tanya dengan diri Anda sendiri, karena manajemen fundamental adalah time management. Coba lihat mendesak nggak, penting atau tidak. Saya berharap dari wrap up ini Anda sudah dapat banyak, dan Anda sudah tahu bahwa, oh sekarang jadi ini dibagi 3 ternyata dari objektifnya. Ya. Saya mau highlight kepada kata leadership di nomor 2 bagian kanan berwarna merah. Karena untuk menanganinya perlu kualitas seorang pemimpin. Saya mau kasih statement dulu buat Anda, seorang pemimpin adalah pribadi yang sudah kelar, sudah selesai dengan dirinya sendiri. Sehingga sebagai manajer, Anda memanage orang lain, Anda mampu dan rela memberdayakan tim Anda ke arah yang lebih baik. Do not give up. Jangan jadi bitter, tetapi jadi better di dalam keadaan yang penuh dengan perubahan ini. Demi mencapai tujuan bersama atau visi untuk kesejahteraan bersama. Itu saya beri garis terputus-putus dan disambungkan kepada kata fokus sinergi. Jadi dalam hal ini yang Anda perhatikan saya berikan warna merah, itu berarti penting. Anda harus bisa kelar dulu, selesai dulu dengan diri Anda sendiri. Kalau Anda tidak selesai dengan diri Anda sendiri, Anda akan sulit memimpin orang lain. Makanya kata di situ ada juga huruf B berwarna merah. Kalau Anda tidak selesai dengan diri Anda sendiri, kecenderungannya tidak menjadi memberdayakan. Si B itu akan berbalik dia, berubah menjadi huruf P. Sehingga memiliki jabatan yang dipercayakan, orang cenderung memperdayakan, bukan memberdayakan. Hati-hati loh, leader when you have position, tipis antara memberdayakan
dan memperdayakan. Makanya di awal saya bilang bahwa peran pemimpin itu menentukan, membuka ruang bagi orang lain untuk mengembangkan ide dan potensinya dan melahirkan pemimpin berikutnya. Bagaimana kita bisa melahirkan pemimpin berikutnya kalau kita senang memperdayakan tim kita? Kita jadi nggak senang kalau mereka maju. Jadi pemimpinnya pakai ilmu kungfu. Anda tahu ilmu kungfu? Ilmu kungfu itu kalau gurunya punya 10 jurus, diturunkan berapa sama anak muridnya. Coba saya tanya di chat room dan di komen di YouTube, coba. Anda jadi guru silat gitu ya, guru kungfu. Anda punya 10 jurus. Saya mau tanya, umumnya turunin berapa jurus ke anak didiknya? Oh, ada yang 9, ada yang 8, ada yang 5, pelit banget ya. Sedikit banget gitu. Tapi saya mau katakan yang diturunkan itu lebih sedikit. Kenapa? Karena satu itu dipakai untuk jaga-jaga. Pernah dengar itu? Namanya senjata pamungkas. Kalau murid saya nakal, saya masih punya senjata andalan, senjata pamungkas. Coba perhatikan ya, si murid ini belajar dari leadernya. Oh, dia aja punya 10, turunin 9. Begitu dia jadi leader, dengan pola yang sama, dia punya 9 loh, dia nggak punya 10. Dia akan turunin berapa? Turunin 8 atau 7. Nah, nanti yang 7 belajar dari leadernya, dia juga akan turunin berapa? Turunin lebih sedikit lagi. Makin lama organisasi itu kapasitasnya makin turun. Hanya gara-gara ada pemimpin yang nggak kelar dengan dirinya sendiri. Makanya saya mau katakan ini jadi penting. Kata sinergi itu penting banget. Makanya kita lihat sama-sama. Orang suka berkata bahwa, iya tapi kan saya bukan pemimpin. Berarti Anda harus diluruskan dulu paradigmanya. Setiap kita adalah pemimpin kok. Karena kata pemimpin itu tidak dibatasi oleh jabatan, tetapi orang yang memiliki jiwa pemimpin dan memiliki pengaruh di area masing-masing. Anda punya pengaruh di area operasional, Anda punya pengaruh di area keluarga, Anda punya pengaruh di area komunitas. Kalaupun tidak ada salah satu, dengar dengan baik, Anda punya pengaruh untuk hidup Anda sendiri. Jadi setiap kita adalah pemimpin. Nah, kata pengaruh itu artinya membuat orang lain mengikuti. Jadi ya dipakai untuk multi level marketing atau network marketing sekarang ya. 1 jadi 3, 3 jadi 9. Artinya ya membuat orang lain mengikuti. Karena begini, pengaruh itu akan menentukan luas kepercayaan. Saya mau mengucapkan selamat kepada Anda yang menjabat sebagai manajer operasional dan this is not the end. Terus perluas kepercayaan Anda, terus perluas pengaruh Anda, diawali dari titik berwarna biru, Anda beres dulu memimpin diri Anda sendiri, baru Anda bisa pindah ke yang ungu muda. Anda bisa memimpin orang lain, dan kemudian memimpin orang lain ada dalam unit kerja yang berbeda, lalu kemudian memimpin para manajer dengan unit kerja dan orang yang lebih banyak, bahkan sampai Anda memimpin organisasi. Pengaruh menentukan luas kepercayaan. Makanya kata leadership itu kalau dibagi 2 ya, bahasa Inggris ini seru. Yang berakhiran dengan ship itu bicara tentang proses. Okay? Ada entrepreneurship, ada scholarship gitu ya. Ada juga relation dan relationship, friend dengan friendship, leader dengan leadership. Kepemimpinan kan kalau bahasa Indonesianya. Tapi kalau kita bedah, leader itu bahasa Indonesianya pemimpin, ship itu bahasa Indonesianya kapal. Kapal laut ya, bukan kapal terbang. Kalau kapal terbang jadinya leader plane ya. Leadership. Nah, waktu kita bicara leadership, berarti kita bicara pemimpin kapal. Nah, pemimpin ditambah kapal, jadinya nahkoda. Nah, nahkoda itu tugasnya ngapain sih? Sharing vision, sekian lintang utara, sekian bujur timur, kan gitu. Begitu mereka mempersiapkan itu, mereka sharing visionnya karena di dalam perairan di laut itu nggak ada marka jalan. Cimahi, belok kanan, gitu kan. Nggak ada. Dan mereka juga nggak bisa tanya ada polisi, nggak ada lampu merah juga di sana. Jadi mereka hanya berdasarkan kompas, mereka harus sharing vision-nya. Dan kapal tidak diciptakan untuk karam. Kapal diciptakan untuk dipakai dan aman berlabuh nantinya. Ya. Dan yang kedua, pada saat dia menghadapi badai, kan yang paling ditakutin kapal laut kan badai. Ya. Kalau di pesawat, yang paling ditakutin untuk para pilot adalah awan cumulonimbus. Tetapi kalau untuk nahkoda, yang paling ditakuti itu badai. Nah, pada saat badai terjadi, dia harus membuat keputusan. Gitu. Nah, pertanyaan saya nih buat Bapak Ibu, aktif kembali di chat-nya ya, di komen YouTube maupun di Zoom chat room. Sulit nggak sih ngambil keputusan? Coba.
buat Anda pribadi. Jadi jawab tuh jangan yang kelihatan bagus gitu. Jawab tuh yang Anda alami menurut Anda pribadi ya. Anda sulit nggak kalau ngambil keputusan? Silakan. Jawabannya cuma sulit atau tidak gitu ya. Kalau bagi saya, dua jawaban ini benar. Akan sulit mengambil keputusan kalau Anda tidak tahu apa value Anda. Akan mudah mengambil keputusan kalau Anda tahu apa kata nilai dalam kehidupan Anda. Makanya saya suka apa yang ditulis Roy Disney. Dikatakan gini, it's not hard to make decisions when you know what your values are. Aduh, nggak susah. Ngambil keputusan tuh nggak susah. Yang susah itu adalah Anda bingung ngambil keputusan gara-gara nggak tahu panduan dan tolak ukurnya, yaitu values Anda. Nah, values di UKM ini, saya izin ya, maaf saya pakai gambar es krim. Karena buat saya desain itu jadi penting. Sebab ini sudah masuk dalam unsur psikologinya, kita jadi ingetnya gampang. Mari kita lihat ya. Kan ini Anda sudah hafal dong ya. Integrity. Apa aja sih yang ada di dalam integrity? Anda mengekspresikan diri sesuai keyakinan. Apa yang Anda katakan, perbuat, pikirkan, itu sama. Karakteristiknya tuh apa? Jujur, taat, tanggung jawab. Jangan dibuktikan di area kampus saja. Dibuktikan waktu Anda pergi ke supermarket tetap taat protokol. Itu termasuk di integritas. Nah, masing-masing ada indikator perilakunya. Jadi gini, maaf ya saya harus kasih statement ini bukan karena sotoy atau belagu. Manajer operasional itu gampang banget ngambil keputusannya. Karena Anda punya indikator perilaku. Kalau nggak sesuai sama indikator perilaku, say no. Kalau nggak sesuai dengan karakter, say no. Jadi malah enak kalau sudah punya satu panduan buat Anda atas apa arti dari ICE tersebut. C-nya adalah care, adalah mengupayakan kesejahteraan orang lain, melakukan untuk kebaikan orang lain, jaga lingkungan. Karakternya ada 3 juga, ada kasih, ada hormat, ada pemberdayaan. Berdaya, bukan perdaya. Hati-hati ya, pakai B ini urusannya, bukan pakai P ya. Dan indikatornya masing-masing nanti Anda bisa lihat, tentunya Anda akan disosialisasikan lebih jelas lagi ya. Dan yang ketiga, excellence. Aduh, suka banget nih dengan kata ini ya. Mengerjakan tugas dengan usaha terbaik untuk menghasilkan karya terbaik dan mencapai standar yang ditetapkan. Jadi artinya hidup Anda akan naik dan tidak turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Ulangan 28, 13, 14 ya. Dan saya percaya hidup Anda ada progresnya. Kalau hidup Anda ada progresnya, Anda nggak ada excuse. Jadi ya, maaf nih, maaf ya, Zoom nggak telat. Nggak telat. Karena Anda sudah mendedikasikan waktunya. Your time management is so good. Dibuktikan Anda bisa memanage orang lain dengan memanage diri Anda sendiri. Yang kedua, deadline Anda submit lebih baik sebelum deadline atau pada saat deadline. Tidak pakai lelet, tidak pakai terlambat. Itu membuktikan Anda punya karakter excellence ini. Karakternya apa aja sih? Antusias, luar biasa, rajin, dan kreatif. Kreatif keluar lagi loh. Tinggal ditambahin orisinir aja, udah jadi manusia Maranatha. Dengan masing-masing indikator perilakunya. Jadi saya simpulkan aja ya. Karena yang di sini nggak usah lama-lama lah, Anda sudah paham. Saya percaya Anda sudah lebih dari paham lah ya. Nah, jadi kalau kita bicara ICE, value-nya adalah yang pertama value of being. Menjadi diri kita sendiri, apa adanya. Anda nggak perlu pakai topeng. Anda nggak perlu look good in front of everybody. Anda perlu terlihat lebih baik saja dari Anda yang dulu. Becoming a better version of yourself, becoming a stronger version of yourself. Kalau belum, tolong pembekalan diri, lakukan, latih 21-90. Anda bisa, Anda sudah punya rumusnya. Yang kedua, care bicara dalam ranah berelasi. Artinya value in relationship. Jangan sampai kita punya relationship distancing. Cukuplah physical distancing, cukuplah social distancing. Tolong jangan ditambahin lagi dengan relationship distancing. Excellence adalah dalam ranah berkarya. Jadi value in working. Saya percaya Anda bekerja bukan untuk institusi. Dengar dengan baik.
Anda bekerja untuk Tuhan di dalam institusi bersama rekan Anda. Anda tidak bekerja untuk bos Anda. Anda bekerja untuk Tuhan di dalam institusi UKM bersama dengan bos Anda. Bahasa Inggrisnya lebih enak. You are working for God with your colleague. Jangan dibalik-balik. Jadi Anda berpartner, bersinergi untuk mencapai tujuan bersama. Kenapa harus sampai kepada tujuan bersama? Karena kita di dalam era kenormalan baru. Badainya tuh, gelombang besarnya ada 4 macam. Saya percaya ini bukan sesuatu yang baru buat Anda, namanya VUCA. Istilah VUCA itu pertama kali dikeluarkan tahun 1990 waktu geopolitikal terjadi di militer Amerika. Jadi istilah new normal itu sebetulnya bukan baru sekarang. Cuman sekarang aja baru booming, sekarang aja baru viral karena dihubungkan dengan pandemi. Tapi istilah new normal itu sudah terjadi dulu di tahun 1990. Dan kemudian dikeluarkanlah istilah VUCA dalam menghadapi new normal itu. V-nya adalah volatile, artinya banyak terjadi ketidakstabilan. U-nya adalah di dalam new normal banyak terjadi uncertain, ketidakpastian. C-nya adalah kompleks, jadi rumit banget. Dan A-nya adalah ambigu, terjadi banyak kerancuan. Jadi makanya saya tulis di situ, new normal is normal asalkan Anda bisa beradaptasi. Adaptasinya gimana? Anda mengalami perubahan besar. Berubah memang sulit, tapi tidak berubah itu fatal. Kedua, yang dikatakan new normal adalah awal dari tatanan yang baru. Makanya kalau Anda bisa adaptasi, mestinya sih nggak akan mengalami kesulitan. Standard operating procedure-nya mungkin lama, tetapi di dalam cara yang baru. Semua berpindah sekarang, ya dari offline kepada online. Sebagai manajer operasional yang baru, gitu loh. Jadi kita lihat sama-sama, kita bedah satu-satu ya, supaya Anda dan saya bisa ngerti nih gimana caranya waktu Anda sedang menghadapi ketidakstabilan atau volatile. Coba kita lihat. Saya percaya Anda sudah bikin goal setting loh, Anda kan leader. Pasti November Desember tuh UKM tuh udah punya rencana strategi 2020 gitu loh. Rekrutmen mahasiswa 2020, kurikulum yang diperbaharui 2020. Saya percaya semua uni punya itu. Pertanyaan saya, apakah bisa serta-merta 100% langsung dilakukan as it is? No. Kita mengalami banyak sekali yang namanya tatanan baru sekarang. New normal itu. Jadi yang telah tersusun dengan baik harus mengalami penyesuaian berkala. Karena prediksinya meleset semua. Sama kok saya juga di dunia training begitu. Sola Associates ini sudah tanda tangan kontrak dengan beberapa perusahaan yang harusnya selesai di bulan Mei kemarin, gitu ya. Tetapi karena satu dan lain hal, semuanya dipospon bahkan dibatalkan sampai dengan Desember. Otomatis akan berimbas kepada produktivitas kami, gitu ya. Jadi ada penyesuaian. Sola sekarang harus pindah dari offline kepada online. Dan saya belum terlalu terbiasa untuk bisa beradaptasi dengan online, tapi masih belajar lah ya. Selama masih bernafas itu kita masih belajar ya. Nah, yang diperlukan adalah daya juang yang pertama. Daya juang yang pertama adalah bagaimana Anda mengalami ketidakstabilan tapi bisa mengatasinya. Jadi Anda nggak usah khawatir kalau ada perubahan di dalam goal setting Anda. Nggak apa-apa, sesuaikan saja. Karena apa yang dikatakan John Maxwell itu menjadi reminder buat kita semua, bahwa kegagalan perencanaan seharusnya tidak diterjemahkan sebagai kegagalan visi. Ya, visi itu nggak berubah loh, Bapak Ibu, ya, hanya disempurnakan. Justru perencanaan yang jarang menetap. Jadi nggak apa-apa kalau goal setting kemarin tuh meleset itu, jangan sedih dulu, nggak apa-apa, dia memang jarang menetap. Sering dihapus atau disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi ini tipsnya, bersikeras dengan visi, tapi luwes dan lentur di dalam perencanaan. Jangan bikin stres orang lain karena hal yang Anda mau nggak jadi as it is. Lentur sedikit. Luwes, bahasa anak gaul sekarang lenturin aja, gitu ya. Sehingga Anda bisa belajar hal-hal yang baru. Kalau tadi kita punya VUCA sebagai tantangan, kita sekarang mau lihat antidotnya atau vaksinnya. Oh, kalau vaksin COVID belum ditemukan, dalam proses untuk menemukannya. Tapi kalau vaksin VUCA sudah ada. Vaksin dari volatile adalah vision atau visi. Jadi sama nih, penyakitnya, badainya VUCA, terus vaksinnya ya VUCA juga gitu ya. V-nya adalah visi. Di dalam Amsal 29 ayat 18a berkata demikian, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas,
Where there is no vision, the people perish katanya ya. Jadi visi itu penting. Saking pentingnya visi itu, saya percaya Anda hafal visinya, betul? Ya. Wah, kalau manusia Maranatha tuh hafal visi bukan di luar kepala, bahaya kalau di luar soalnya. Anda hafalnya di dalam kepala. Jadi saya minta dalam hitungan 10 detik, ada yang hafal visinya UKM Bandung dalam 10 detik, raise hand khusus untuk di Zoom. Mohon maaf yang di YouTube belum bisa ikutan karena nggak bisa lihat dan chat langsung. Raise hand, lalu sebutkan visi dari UKM dalam waktu 10 detik dari sekarang. Saya akan sediakan buat Anda ada hadiah buku yang akan saya kirimkan ke Bu Noya buat Anda tentang Upside Down Leadership, khususnya menangani kenormalan yang baru. 10, 9, 8, raise your hand sehingga Anda fotonya akan naik ke atas. 8, 7, 6, 5, 4, 3, masih nggak ada sih. 3, 2, 1. Yang benar aja saya perpanjang 5. 5, 4, 3, 2, 1. Applause buat semuanya. Anda hebat, Anda hafal di luar kepala. Anda jadi nggak hafal di dalam kepala. Ini beneran nggak ada? Kalau gitu ini saya kirimin buat Bu Noya aja ya. Ya, buat Bu Noya aja yang sudah menolong kita semua untuk bisa ada di tempat ini dan belajar ya. Saya maaf ya, kan boleh ya, kan udah kenal sama UKM ya. Saya kok mau ketawa tapi mau nangis ya. Artinya gini, mau ketawa tuh gini, hebat loh di luar kepala semua ya. Mau nangis adalah gini, kok nggak tahu ya. Dengar dengan baik. Kalau kita tidak hafal visi by heart, saya nggak percaya Anda melakukannya. I'm sorry. Maaf beribu maaf. Jika Anda tidak hafal visi itu dari hatimu langsung dan sanggup mengatakannya, apalagi yang sudah lama di sana, bertahun-tahun, saya nggak gitu percaya Anda melakukannya. Karena visi tersebut terpampang di dinding. Bapak Ibu, setiap lantai waktu saya mengajar di Hagai Institute dan diberi kesempatan beberapa waktu lalu, termasuk nginep di dormitorinya. Tiap lantai loh. Bapak Ibu tahu kan kalau ke UKM pertama kali sering nyasar antara wing ABCD itu, ya. Jadi kalau saya nyasar tuh setiap nyasar ketemu beginian di lift. Makanya saya nggak mau ketik, saya maunya foto. Karena saya percaya frame ini Anda sudah sering lihat. Mari kita lihat visinya sama-sama. Nah, yang tadi nggak sempat jawab, tolong dibaca supaya masuk meresap ke sanubari gitu loh, ya. Sama-sama kita baca ya. 3, 2, 1 dengan keras walaupun saya tidak dengar. Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta serta mampu apa aja tuh? Mengisi dan mengembangkan apa aja? Ilmu pengetahuan, teknologi dan seni abad ke-21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Amin. Saya doa ya, supaya setelah Zoom ini dan setelah Anda yang melihat dari YouTube, Anda bertobat. Anda harus benar-benar hafal ini, karena ini menjadi tolak ukur. Tadinya saya mau nanya, kalau gitu misinya apa? Tapi visi aja nggak tahu, apalagi misi. Kan gitu, lebih panjang dia soalnya ya. Jadi caranya adalah mengembangkan cendekiawan yang handal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup kekristenan ya. Dan bawahnya itu diulang kembali lewat 3 hal yang dilakukan. Pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat. Ini intisari dari adanya university ya. Sampai sini oke ya? Memang nggak enak bagian V-nya ini. Kalau agak enek-enek dikit, agak tersinggung dikit, puji Tuhan nggak apa-apa. Berarti tugas saya sudah berhasil ya. Lalu kemudian yang kedua adalah uncertain. Come on Bapak Ibu, Anda akan mengalami ketidakstabilan terus kalau Anda nggak kuat di visi. Yang kedua adalah ketidakpastian. Nah seru nih ya, uncertain ya. Coba dijawab di chatroom A, B, atau C, atau D. Menurut Anda nih, Anda kan hebat ya, lakukan research dan lain-lain, udah sering baca buku, baca berita ya. Menurut pengamatan Anda, perkiraan Anda tuh kapan sih pandemi akan berlalu? A, September-Desember 2020, quarter 1-2 2021, quarter 3-4 2021, atau jawabannya D, nggak pasti. Silakan hanya dijawab A, B, C, atau D aja. Anda di Zoom chat
ataupun Anda di komen YouTube. Silakan. Saya ingin tahu nih Anda jawabnya apa. Banyak juga yang jawab D ya. Banyak yang jawab nggak pasti. Sama, saya nggak tahu. Saya berdoa udah, berpuasa udah, berharap udah, taat protokol udah. Tapi kalau ditanya, Gina, hari apa, tanggal berapa, jam berapa pandemi berhenti? Nggak tahu. Semuanya ada di dalam kedaulatan Tuhan. Mari kita lihat mana vaksin untuk U-nya. Vaksin untuk U-nya adalah U juga, yaitu understanding atau pengertian. Amsal 4 ayat ke-7, permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segalanya, segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Makanya leader, Anda tidak boleh berhenti belajar. Leader, when you stop learning, you will stop leading. Waktu Anda berhenti belajar, Anda akan berhenti memimpin. Justru dalam tantangan yang baru, ada kesempatan untuk belajar hal-hal yang baru. Itulah sebabnya JFK bilang kepemimpinan dan pembelajaran adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Sampai sini saya mau buka tips manajemen untuk Anda. Cara belajarnya, tingkat kepemimpinan dan pola pikir Anda ada di tengah ya, Bapak Ibu. Para manajer operasional, Anda posisinya di kepemimpinan tengah. Bukan di puncak, bukan di bawah. Kepemimpinan puncak itu konsep berpikirnya, pola pikirnya lebih banyak ke arah konsepsional. Jadi berpikir hal-hal strategis, 10 tahun dari sekarang, hal-hal makro, dan yang dipikirkan itu karena luas, karena jauh, sifatnya generalis. Nggak pernah bisa spesialis dia, generalis, semua bisa, semua dipikirin jauh-jauh. Nah, kalau pemimpin tengah, itu konsep berpikirnya manajerial, menata segala sesuatu, mengatur segala sesuatu. Dan kepemimpinan tingkat yang di bawah itu konsep berpikirnya atau pola berpikirnya adalah hal-hal teknis yang berhubungan dengan not so much on strategic tapi lebih kepada operational, not so much on makro, lebih kepada mikro. Makanya disebut spesialis. Sampai sini kita paham ya? Ini konsepnya ada di mana-mana, di komunitas ada, di institusi pendidikan ada, di banking juga ada, sama kok konsepnya. Semua orang punya 3 layer ini, tapi tidak semua orang mempersiapkan diri dengan garis birunya. Garis biru adalah perpotongan arsiran, di mana pemimpin puncak, kalau saya menggunakan 100%, konsepsionalnya adalah 70%, manajerialnya adalah 20%, dan teknis dia harus ngerti walaupun 10%. Tapi tidak mengerjakan hal yang teknis, karena kalau enggak, mohon maaf, gajinya kegedean. Yang kedua adalah pemimpin bawah, kebalikannya. Yes, 70% dia harus melakukan hal-hal yang teknis, tapi harus mampu juga memanage dirinya sendiri dan timnya, walaupun 20%, dan harus ngerti visi, walaupun hanya 10%. Minimal tahulah visinya gitu ya. Kalau belum hafal ya, tolong dipindahkan dari luar kepala kepada dalam kepala, kan gitu. Nah, bagaimana dengan yang pemimpin tengah? Pemimpin tengah adalah 33% mengerti konsep, 33% bisa memanage, dan 33% dapat menyampaikan kepada tim di bawahnya untuk bisa dilakukan operasional yang terbaik. Justru bagi saya yang paling krusial adalah yang tengah. Begitu Anda salah ngerti konsep, salah ngerti visi, salah ngerti strategic plan, salah ngerti rencana strategis, renstra, Anda manage-nya salah. Semana salahnya? Ya 33% juga. Bulat itu. Lalu kemudian Anda nyampein ke tim di bawah Anda, salahnya berapa persen? Ya 33% juga. Jadi, congratulations, Anda ada di dalam pressure antara konsepsional dan teknis. Para operation manager, persiapkan dirimu, bekali dirimu. Ada kabar gembira. Anda tahu hamburger? Hamburger yang bikin mahal itu bukan atasnya atau bawahnya. Hamburger yang bikin mahal adalah tengahnya. Anda adalah hub, penghubung antara conceptual strategic plan dengan tindakan nyata. I am so proud of you. Makanya sekarang kita lihat, jangan berhenti belajar, karena selama masih hidup, ada yang namanya sekolah kehidupan. Ya. Satu kata bijak berkata, never stop learning because life never stop teaching. Saya suka dengan kata-kata ini karena selama kita hidup dikasih tantangan, mestinya sih makin pinter ya. Kalau sekolah itu kan nggak mau ya di situ-situ terus, pasti pengennya naik kelas kan. Nah kalau mau naik kelas, kalau tahu kita sudah belajar, caranya gimana? Cuma ada satu cara, memastikan bahwa pembelajaran telah terserap dengan baik, yaitu exam.
Nggak ada cara yang bisa bilang bahwa oke, mahasiswa ini udah hebat. Caranya gimana kita tahu dia hebat? Hasil examnya hebat. Makanya ulangan 28 ayat 13 14 berkata kita naik dan tidak turun jadi kepala dan bukan ekor. Saya tulis di bawah dengan tulisan merah dan tanda seru. Artinya itu penting. Kalau mau naik kelas, jangan takut ujian. Takutlah kalau Anda dan saya tidak belajar. Jadi tantangan tuh jangan ditakutin. Tantangan itu kesempatan untuk kita belajar. Kenapa punya kesempatan untuk belajar? Kan mau naik kelas. Saya sih nggak mau kuliah 10 tahun di situ-situ terus. Itu namanya mahasiswa abadi nanti ya. Jadi makanya kita harus belajar. Nah, saya kasih tips buat Anda 3P ya, yang sering saya sampaikan. Waktu Anda mau naik kelas, menjalani progres, Anda harus mencintai proses. Jangan mempersulit, tapi permudah prosesnya. You becoming a better version of yourself, not a bitter person. Lalu kemudian apa yang harus dilakukan? Tolong dong, jangan sering-sering protes. Nggak apa-apa kok tugas baru, nggak apa-apa kok tantangan baru, jangan protes dulu. Di situ ada kesempatan untuk belajar. Karena ini yang saya katakan tadi, Anda mau mahal harganya, emas 24 karat, nggak bisa kalau nggak dilebur. Anda mau berlian mahal, 22 cuts, aduh, itu dia asahnya 360 derajat, ya, baru mahal. Anda mau harum, karya Anda harum bagi bangsa, bagi Bandung, bagi UKM, bagi keluarga Anda. Ya nggak bisa kalau Anda nggak lewat proses ini. Makanya waktu ujian saya kasih tips ya, kalau ujian tuh tenang. Jangan gerasa-gerusu. Coba saya mau lihat di chat room Anda dan di komen YouTube ya. Kalau kita sekolah itu ada 3 bagian di sekolah. 1, bagian belajar. 2, bagian ujian. 3, bagian liburan. Ini saya belajar dari Bapak Gembala saya, namanya Pak Wiryo Hadi. Ya, jadi saya harus mention nih, karena saya belajar dari beliau. Sekolah itu 3 bagian. Ada belajarnya, ada ujiannya, setelah selesai ada liburannya. Saya mau tanya dong, masa yang paling panjang tuh masa mana? Liburan kah? Ujian kah? Atau belajar? Coba silakan diketik. Setahu saya paling lama dalam satu academic year adalah urusannya belajar. Yang kedua, diketik ya. Saya mau tanya, masa terpendek di dalam fase pembelajaran. Belajarkah pendek? Ujiankah pendek? Atau liburankah pendek? Yang mana yang paling pendek? Ujian kan? Liburan tuh lebih panjang dari ujian. Liburan bisa 1,5 bulan. Ujian nggak pernah 1,5 bulan, nggak pernah. Saya nggak ngomong bikin skripsi ya, apalagi bikin skripsi yang ditunda. Saya nggak ngomong itu, oke? Tetapi kita belajar bahwa yes, ada ujian, jadi tenang aja. Karena ujian itu paling sebentar waktunya. Jangan takut ujian, takutlah kalau nggak belajar. Makanya yang tenang. Saya bikin quote ini untuk mengingatkan kepada kita, yes, we know that we are in the tunnel. Kita tuh di dalam terowongan pandemi, kita tahu itu. Kayaknya ujungnya masih jauh. Nggak bisa tahu lagi tanggal berapa. Tapi kita belajar jika kita hanya berfokus pada gelap, hidup kita tuh terasa pengap. Tapi kalau kita berfokus pada terang, walaupun hanya secercah cahaya, hanya 1 titik aja, itu dapat menuntun kita kepada jalan keluar asalkan kita tetap tenang. Nah, kalau kita sudah tahu kita itu tenang, berarti kita anak terang, bukan anak gelap. Makanya, every test in our life make us bitter or better. Every problem comes to break us or to make us. The choice is ours, whether we become victim or victor. Jadi kalau orang yang better akan jadi victor. Kalau orang yang bitter akan jadi victim. Hidup adalah pilihan. Mau pilih jadi pemenang apa mau pilih jadi korban? Berubah memang sulit, saya sudah sampaikan tadi. Tapi kalau nggak berubah, fatal. Saya percaya nggak ada yang mau jadi korban sejarah. Saya percaya Anda harus menjadi orang-orang yang kuat mengalami satu sejarah baru, yaitu pandemi ini. Congratulations. Mungkin nanti sekian tahun dari sekarang apabila badai sudah berlalu, Anda mungkin jadi orang yang girang banget keluar rumah. Terus cucu-cucu Anda bingung, Oma, Opa, kenapa sih demen banget di luar rumah? Karena Anda telah mengalami pandemi. Mungkin Anda akan jadi oma, opa yang kalau Anda sudah punya cucu nanti,
Kalimat pertama begini setelah bangun tidur, setelah keluar rumah. Udah cuci tangan belum? Kenapa Oma ngomongnya begitu, Opa ngomongnya gitu? Anda sudah ada dalam sejarah ini. Anda tahu bagaimana hidup menjaga imun sistem dan menjaga iman sistem. Jadi hidup itu adalah pilihan. Life is all about making choices. Always do your best to make the right one. Tapi kalau Anda nggak bisa ngambil keputusan terus salah, always do your best to learn from the wrong one. Jadi hidup kita tuh nggak ada menang kalah, Bapak Ibu. Hidup kita itu adanya menang dan belajar. Kalau salah ya belajar lagi dari kesalahan. So either you win or you learn. It's not about win and lose. It's about win and learn. Makanya si Alvin Toffler ya, seorang futurist, saya suka banget ini quote kesayangan saya. Dia bilang begini, buta huruf di abad 21 itu bukan mereka yang nggak bisa baca tulis katanya. Tapi mereka yang nggak bisa belajar, disebut buta huruf. Coba ya, tega banget ya. Makanya yang waktu kita katakan harus belajar, ada 3K dengan cepat yang harus kita pelajari ya. Karakter kita. Tadi saya sudah sampaikan, karakter itu diuji, karisma itu dipuji. Siapa kita di hadapan orang lain? Nanti dalam kesempatan berikutnya, saya akan bicara banyak tentang personality dan people skill. Saya tidak bahas itu di sini. Lalu kemudian kompetensi adalah kemampuan untuk kita nggak cuma ngomong aja, tapi bisa berpikir dan bisa melakukan. Dan koneksi adalah unsur yang terpenting untuk meraih sukses, katanya Theodore Roosevelt. Nah, tiga-tiganya ini harus kita tingkatkan di dalam masa kita di rumah saja untuk dibekali, sehingga pada saat September nanti academic year berlangsung, Anda sudah lebih dari siap sebagai manajer operasional. Dengan cepat ya, yang C, kerumitan complexity ya, daya juangnya. Coba lihat nih, dari isunya, isu kesehatan, makin lama makin rumit, jadi isu ekonomi, sosial, ketahanan, keyakinan, pangan, kepercayaan. Terus tuh lama-lama ngedrop luar biasa. Makanya perlu dikasih vaksinnya juga dengan C, yaitu clarity. Kejelasan vaksinnya. Gimana caranya biar jelas? Tingkatkan the art of communication. Saya percaya setiap kita sudah diperlengkapi dengan communication skill ya. Ini communication skill kan satu sesi tebal sendiri, jadi nggak bisa dijelaskan di sini. Tapi saya mau katakan bahwa dengan adanya clarity atau seni komunikasi, bukankah itu menjadi salah satu kata seni yang universal? Ayo kita buka ensiklopedia ya. Ensiklopedia itu berkata bahwa arti seni adalah ciptaan dari segala hal yang karena keindahannya, maka orang jadi senang untuk melihatnya, kalau lukisan, atau lagu, mendengarnya, tergantung artnya apa, gitu ya. Nah, bagaimana dengan kita? Kehidupan kita sebagai manusia Maranatha tuh ada unsur seni yang universal loh. Orang senang nggak sih melihat karya Anda? Orang senang nggak sih melihat kehidupan Anda? Anda jadi berkat nggak buat banyak orang? Kalau belum, agak ngeri menyatakan bahwa diri Anda manusia Maranatha. Sebab artinya tuh begitu sakral buat saya. Manusia kasih, makhluk kasih. Bukan makhluk halus ya, makhluk kasih. Anda tuh luar biasa. Mari kita lihat yang terakhir ya. Cepat ya waktunya ya, saya over 15 minutes ya, maaf. Waktunya begitu cepat berlalu, sekarang yang terakhir adalah ambigu. Ambigu adalah kerancuan. Ya, kerancuan ini seru buat kita lah semua. Saya juga ngajarin anak, saya juga facilitator, saya juga ketua orang tua murid, jadi saya ditarik antara sekolah dengan ibu-ibu. Ya, orang tua murid tuh luar biasa loh. Dengan tidak ke sekolah menuntut pembayaran yang dikurangi kan gitu ya, which is relevant gitu kan. Lalu kemudian di rumah dari mulai masak, persiapan sampai jadi guru juga dadakan ya. Makanya anak-anak zaman sekarang tuh katanya rindu sekolah karena lebih sulit belajar sama ibu dibanding sama guru ya. Nah, mari kita lihat sama-sama di dalam kerancuan ya. Dengan 3 hashtag kerja dari rumah, apakah banyak penyesuaian? Katanya kalau kerja dari rumah biaya lebih murah. Bener nggak sih? Coba saya mau tanya di chat dan di komen. Bener nggak sih kerja dari rumah biaya lebih murah? I don't think so. Ini listrik jalan terus, internet jalan terus, kulkas dibuka terus. Betul? Makannya sudah 5-6 kali sehari ya. Jadi ongkosnya lebih besar ya.
Lalu kemudian ruangan yang dipakai ini ruangan kerja saya, ruang devotion saya sekarang udah dipakai satu sudut buat Zoom, satu sudut buat kerja. Pokoknya semua sekarang sudah ini harus pakai anti radiasi di sini ya. Lalu kemudian belajar dari rumah, bagaimana dengan disiplinnya? Hmm? Bagaimana dengan penilaiannya? Anak saya sekolah di BINUS harus menggunakan seragam. Walaupun atasnya seragam, bawahnya celana pendek. Karena kalau di Zoom nggak kelihatan bawahnya, gitu ya. Lalu kemudian bagaimana dengan metode dan pengukurannya? Ibadah dari rumah, dari offline menjadi online. Biasanya ketemu face to face, sekarang screen to screen. Biasanya punya komunitas nyata, sekarang komunitas maya. Biasanya pakai checker, daftar kehadiran dan absensi, sekarang sudah pakai viewer. Terus kemudian jadi deh kerancuan, yang view ibadah saya itu 5.000 loh dalam waktu 2 jam. Hati-hati, viewer itu dia ngeklik 1 detik sudah dihitung sebagai viewer. Bisa jadi dia klik Anda 1 detik, dia pindah ke ibadah yang lain. Makanya terjadilah kerancuan. Kalau sudah kerancuan gini, caranya vaksinnya juga A, yaitu agility. Kecekatan, ketangkasan, gesit, lincah gitu ya. Jadi gimana caranya? Ambil keputusan lah dengan baik. Karena keputusan yang baik dilakukan itu akan menolong Anda pada saat-saat ini untuk menjadi orang yang tangkas. Sedangkan orang yang tidak tangkas, dia akan berakhir dengan keputusasaan. Jadi saya buat quote ini sebagai penutup, karena kalau nggak ditulis, diucapkan suka nggak gitu kelihatan ya, kemiripan katanya. Keputusan dan keputusasaan. Keputusan adalah pernyataan sikap, kita bersikap, yang diambil sebagai kesimpulan. Sedangkan keputusasaan adalah pernyataan sifat, emang dasar nggak mau berjuang ini ya, yang diambil sebagai kebuntuan. Jadi saya berharap dengan semua yang telah dijelaskan ini, Anda siap dibekali dan menangani setiap tantangan yang ada, dan siap serta sigap dalam tugas yang baru sebagai manajer operasional. Dari saya itu saja, saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan ke host dengan lebih waktu kira-kira 15 menit atau 18 menit. Silahkan, host.